Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Koryato Khairunisa, Amin Alhan, Jimmy Apriando Akbar, dan Huzaifah Mutakin akan menjelaskan mengenai support vector machine untuk klasifikasi citra daging sapi berdasarkan tekstur menggunakan metode ekstraksi fitur histogram of oriented gradient atau disingkat HOG. Di sini kami menginfokan bahwa Jimmy Apriando Akbar sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri presentasi kali ini. Baik, di sini akan dijelaskan mengenai 4 section. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Jadi konsumsi daging di Indonesia per tahun mencapai 4 juta ekor sapi yang berasal dari impor dan lokal, berdasarkan informasi dari Krishnamurti tahun 2013. Banyaknya dampak buruk akan bermunculan seperti munculnya daging sapi gelonggongan di kalangan masyarakat akibat banyaknya pedagang yang tidak bertanggung jawab atas daging-daging yang tidak layak konsumsi. Di sini kita juga akan membahas terkait 3 teori, yaitu yang pertama FVM, yang merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi, yaitu support vector regression. Yang kedua, kita perlu tahu kualitas daging. Pada dasarnya kualitas daging dapat dilihat pada tampak fisiknya. Cara paling mudah dalam memilih daging sapi berkualitas adalah dengan melihat banyaknya marbling dan tingkat kemerahan warna pada daging. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang HOG atau histogram of oriented gradient, yang merupakan deskriptor fitur yang digunakan untuk mendeteksi objek. HOG mendeskripsikan fitur berdasarkan histogram lokal dari orientasi gradien yang diberi bobot dengan magnitude gradien. Lalu untuk tahapan penelitiannya sendiri, kita di sini akan menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle. Lalu data tersebut kita akan bagi menjadi data latih dan data uji, yang kemudian akan kita praproses. Lalu data latih yang setelah diproses akan masuk ke segmentasi data, lalu akan menjalani ekstraksi fitur menggunakan HOG. Setelah itu baru akan mulai dibuat model klasifikasi FVM, yang mana akan diperbaiki hasilnya dan modelnya dengan hyperparameter tuning. Lalu di akhir akan dilakukan evaluasi dan proses selesai. Data penelitian diambil dari Kaggle yang berisi 1.896 gambar daging sapi yang diambil oleh IP kamera yang beresolusi 1280 kali 720. Di sini data daging sapi sudah dilabeli sehingga kita bisa langsung menggunakan. Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan beberapa package yang harus diinstal, yaitu NumPy, Matplotlib, dan Xcolor. Oke, untuk selanjutnya yaitu kami melakukan praproses data, yaitu dan sebelum melakukan praproses data, kami juga melakukan memanggil citra dan mengubahnya dalam ke bentuk array. Kemudian kami melakukan resizing pada citra karena untuk pemrosesan citra sendiri memerlukan pemrosesan waktu yang lebih lama. Jadi ketika citra memiliki ukuran yang cenderung lebih besar, itu akan membutuhkan waktu untuk memproses lebih lama. Maka dari itu kami melakukan resizing
dengan ukuran 224 agar pemrosesan citra lebih efisien, mengurangi penggunaan waktu. Oke, kami di sini melakukan analisis pada citra untuk beberapa contoh yang dipilih. Di sini kami melakukan thresholding. Untuk thresholding sendiri kami mencoba untuk di beberapa nilai, mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, sampai ke parameter threshold yaitu 0,9. Dan didapatkan untuk output dari masing-masing nilai parameter threshold itu memiliki output yang berbeda. Di sini ditampilkan untuk thresholding pada contoh citra daging busuk dan memiliki output pada threshold yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya sama seperti proses yang sebelumnya, kami juga melakukan thresholding pada contoh citra daging segar dengan parameter threshold yang sama dengan yang sebelumnya dilakukan pada daging busuk, yaitu pada 0 sampai ke 0,9. Dan berikut adalah output yang dihasilkan dari proses thresholding untuk contoh citra daging segar. Pada beberapa contoh yang kami ambil tadi itu juga dilakukan visualisasi pada histogram fraction of pixel terhadap intensity value dengan menggunakan contoh citra daging segar dan juga contoh citra daging busuk. Bisa dilihat di sini terdapat beberapa nilai yang cenderung mirip, seperti pada nilai intensity value pada rentang 0,2 sampai 0,6 itu cenderung pada daging segar itu sama dengan daging busuk. Tapi terdapat perbedaan ketika kita melihat pada intensity value 0,1. Terlihat untuk histogram daging busuk pada intensity value 0,1 itu memiliki fraction of pixel yang cenderung lebih tinggi, ditunjukkan hampir pada nilai 0,0175. Dari histogram di sini menandakan bahwa fraction of pixel yang tinggi itu cenderung memiliki warna yang agak gelap, dan terbukti untuk daging yang busuk itu cenderung memiliki warna yang lebih gelap daripada daging yang segar. Selanjutnya dilakukan penerapan Otsu thresholding pada daging segar dan daging busuk. Di sini kita bisa lihat perbedaannya, yang sebelah kiri ini daging segar, yang sebelah kanan daging busuk. Pada daging busuk terlihat lebih banyak bercakan-bercakan hitam, sedangkan yang pada daging segar itu bercakan hitamnya lebih sedikit. Dan memang pada citra aslinya pun kita ketahui ya, terdapat bulatan bagian daging yang dia itu lebih hitam ketika daging tersebut busuk. Kemudian kami juga melakukan pemisahan channel warna RGB, red, green, blue. Di sini untuk daging segar yang atas, yang bawah itu daging busuk. Kemudian kami juga melakukan thresholding pada daging segar dan daging busuk. Di sini kita bisa lihat beberapa perbedaannya ya. Yang sebelah kiri itu daging segar, sedangkan yang sebelah kanan itu daging busuk. Kemudian yang di sini kita lihat kami mengubah citra RGB ke dalam HSV, Hue Saturation Value. Nah, yang paling menonjol perbedaannya adalah di bagian saturation. Saturation ini di sini pada citra daging yang busuk itu banyak
bagian-bagian birunya. Kemudian kalau yang segar cenderung lebih mulus daripada yang busuk. Kemudian sini tadi kan yang dijelaskan oleh teman kami adalah penjelasan mengenai ada dua citra yang kami gunakan untuk mencoba beberapa metode segmentasi, lebih tepatnya segmentasi citra. Sedangkan proses praproses yang asli, yang pertama tadi resizing, yang kedua adalah melakukan konversi dari citra RGB ke bentuk skala keabuan, daging segar dan daging busuk. Seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian setelah dilakukan konversi, baru dia dimasukkan ke fungsi feature extraction, yaitu HOG. Hasilnya seperti ini, antara daging busuk dan daging segar. Mungkin memang pada yang kelihatannya daging tidak terlalu bisa dibedakan, karena HOG ini sebetulnya untuk deteksi objek. Namun, seperti yang kita ketahui, walaupun manusia tidak bisa melihat secara kasat mata perbedaannya, tapi komputer bisa membaca perbedaannya. Seperti itu. Kemudian, setelah dilakukan ekstraksi fitur, kami membuat list matriks dari citra yang telah diekstraksi tadi untuk bisa memudahkan proses klasifikasi selanjutnya, karena kita datasetnya lumayan banyak, tadi ada 1000-an. Nah, namun ketika setelah dicoba beberapa kali, ternyata memang pemrosesannya terjadi banyak error ketika semua citra digunakan, sehingga kami mengurangi, bahkan hanya mengambil sebagian saja citra yang ada. Kami menggunakan 300 citra secara keseluruhan, 300, dibagi data latihnya itu 210, dan data ujinya itu 90. Data latih dan data uji itu masing-masing dibagi 2, data daging busuk yang pada data latih tadi 105, dan data daging segar pada data latih 105, begitu pula dengan data uji dibagi 2, 90 dibagi 2, 45, 45. Jadi di sini melakukan yang ditunjukkan di PPT ini adalah fungsi untuk data latih, sehingga feature matrix shape-nya itu 210. Dan yang didapatkan dari ekstraksi fitur itu didapatkan 11.664. Sebelumnya ketika menggunakan ribuan gambar, didapatkan ratusan ribu fitur. Selanjutnya dilakukan, awalnya kami ingin mengurangi fitur yang ada karena takut pada proses klasifikasinya nantinya akan error gitu. Namun ternyata setelah dilakukan standard scaling, tetap ukuran dari matriksnya fitur dari matriksnya tidak berkurang, tetap 11.664. Kemudian setelah selesai melakukan ekstraksi fitur, kami melakukan pemodelan klasifikasi. Namun sebelum kami membentuk model klasifikasi tersebut, kami melakukan hyperparameter tuning terlebih dahulu menggunakan grid search cross validation, di mana di sini untuk menentukan pemodelan yang paling bagus itu yang mana. Kami membuat parameter sedemikian rupa, pilihan parameter sedemikian rupa, kemudian dihasilkan base parameternya itu adalah sebagai berikut. Nilai C 0,1, gamma 0,001, dan kernel
RBF. Lalu kami melakukan pemodelan menggunakan base parameter tadi dan dihasilkan model akurasinya 98%. 98% dengan classification report seperti ini, precision sebagai berikut, recall, dan juga F1 score seperti yang ada pada gambar. Sebelumnya, kami sempat mencoba menggunakan pemodelan klasifikasi tanpa hyperparameter tuning dengan kernel linear, gamma dan C. Kemudian ternyata didapatkan 0,5%. Jadi untuk parameter itu sendiri sangat mempengaruhi, pertama kernel itu sangat mempengaruhi hasil akurasi yang didapatkan. Tadinya 50% sehingga sekarang 98%. Ketika kernelnya dari linear diganti jadi RBF. Selanjutnya, ini adalah tampilan confusion matrix dari data tes yang tadi disebutkan, ada 90, 45, dan 45. Hanya satu yang salah terdeteksi. Tadi sudah ditampilkan. Dari sini, kesimpulannya adalah model SVM sangat efektif digunakan untuk mengklasifikasikan daging sapi busuk atau segar, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari metode ekstraksi fitur HOG. Secara umum, HOG ini memang diciptakan untuk deteksi objek, lebih umum digunakan pada deteksi mobil, wajah, dan lain sebagainya. Maka ketika melakukan analisis pada hasil identifikasi citra daging ini menjadi kurang memuaskan karena tidak dapat melihat fitur pembeda antara daging busuk dan daging secara jelas, maksudnya secara kasat mata. Sehingga untuk penelitian berikutnya diharapkan untuk menggunakan metode ekstraksi fitur yang lebih tepat. Dan mungkin di penelitian berikutnya bisa digunakan salah satu proses di praproses, yaitu augmentasi data. Karena di dalam penelitian kami tidak dilakukan augmentasi data. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.